Katie bermain di kebun belakang rumah bersama dengan seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita itu menunjukkan atraksi sulap kepada Katie. Melihat itu, Katie pun tertawa bahagia. Wanita itu menunjukkan sebungkus coklat kepada Katie. Wanita itu berkata kalau coklat ini adalah coklat favoritmu. Ia memberikan coklat itu kepada Katie. Katie pun menerima coklat tersebut. Katie terdiam dan teringat akan sang ayah, maka ia ingin beranjak pergi meninggalkan wanita itu. Wanita itu menahan Katie dan meminta untuk menunggu sebentar lagi. Ia menunjukkan satu kejutan lagi untuk Katie. Kemudian ia memberikan apel merah itu kepada Katie. Di dalam rumah sang ayah menemukan banyak coklat di lemari pakaian Katie. Dari mana Katie mendapatkan banyak coklat ini? Tanya sang ayah kepada adiknya. Ia hanya mau berbagi denganku tanpa memberitahukan ayah, jawab sang adik. Masih di kebun belakang rumah, Katie menerima apel merah pemberian wanita misterius itu. Wanita itu berkata, semoga kau bisa memaafkanku, Katie. Katie pun bertanya, untuk apa aku harus memaafkanmu? Tiba-tiba wanita itu membacakan mantra-mantra sihir. Kemudian keluarlah seekor kumbang dari apel merah pemberian wanita itu. Kumbang itu berjalan menelusuri tangan Katie dan mengarah ke mulut Katie. Wanita misterius itu masih komat-kamit membaca mantra sihirnya. Akhirnya Katie pun terjatuh ke tanah. Sang ayah pun pergi ke kebun belakang rumah untuk mencari Katie. Katie masih dalam keadaan kejang-kejang sambil memegang lehernya. Sang ayah menemukan ada lorong kecil di kebun belakang. Kemudian ia masuk dan menyusuri lorong tersebut sambil memanggil-manggil Katie. Tibalah ia di tempat di mana Katie bermain. Tetapi sang ayah tidak melihat keberadaan Katie di sana. Hanya beberapa mainan Katie yang berserakan. Sang ayah melihat pagar pembatas kebun rumah itu sudah terbuka paksa. Akhirnya ayah tersadarkan bahwa Katie telah diculik. Kemudian ia keluar melewati pagar pembatas yang sudah dirusak itu. Tampak jalanan itu begitu sepi. Tidak ada satupun orang yang lewat. Ia menghampiri mobil yang terparkir di sana dan melihat apakah Katie ada di sana. Ternyata mobil itu tidak ada orangnya. Kemudian sang ayah berlari melanjutkan pencarian sambil memanggil-manggil Katie. Ada beberapa orang di jalan itu. Sang ayah pun bertanya kepada orang tersebut, tetapi mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Sang ayah masih melanjutkan pencariannya. Angin pun berhembus sangat kencang, tampak suara sirene berbunyi. Ayah masih kebingungan mencari keberadaan Katie. Tampak di kejauhan ayah melihat ada seorang wanita yang menggotong sesuatu. Ayah pun langsung menjerit dan mengejar sosok wanita tersebut. Wanita itu pun langsung berlari. Ayah kehilangan jejaknya karena di jalanan itu dalam keadaan ramai. Dikarenakan angin sangat kencang, badai pasir pun melanda daerah tersebut. Ayah masih memanggil-manggil Katie. Wanita itu berlari terengah-engah sambil membawa Katie. Ayah pun kembali menjerit-jerit memanggil Katie. Kembali ayah melihat sesosok wanita misterius yang membawa Katie. Kondisi jalanan yang naik turun tangga, kemudian badai pasir melanda membuat ayah pun semakin kesulitan untuk melihat Katie dari kejauhan. Tiba-tiba ada motor pembawa barang menghalangi pengejaran Katie. Ayah begitu kesulitan untuk menghindarinya. Hal ini menyebabkan semakin jauh jarak wanita itu dengan sang ayah. Badai pasir pun semakin tebal. Akhirnya ayah kehilangan jejak wanita yang membawa Katie itu. Badai pasir pun semakin kencang dan tebal. Akhirnya ayah kehilangan jejak Katie. Dengan menjerit-jerit ayah memanggil nama Katie. Di kantor kepolisian Kairo, polisi wanita ini bernama Zaki yang sedang berbicara di telepon. Ia sedang menerima dan mencatat laporan tentang seseorang yang kehilangan hewan peliharaannya. Tiba-tiba teleponnya diputus oleh inspektur. Petugas Zaki, apakah kau masih fasih berbahasa Inggris? Tanya inspektur. Zaki pun mengangguk.